Sallu ala Nabi. Sallu ala Nabi. Pada Gus Haris kami persilahkan. Ini MC-nya kayak MC Monata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang jawab cuman yang di depan. Semoga yang jawab salam saya Allah panjangkan umurnya, Allah lunaskan hutangnya. Gus, nih orang sini banyak utang. Yang belum dapat jodoh Allah datangkan jodohnya. Banyak yang jomblo. Gopur. Semoga yang jawab salam saya Allah mudahkan rizkinya, Allah mudahkan segala urusan hidupnya, Allah tambahkan barokahnya, Allah tambahkan rumahnya, Allah tambah sawahnya, Allah tambah mamahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ala ni'amillah allati bi ni'amihi tatimmus salihah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Yang saya hormati para alim, para masyayikh, para kiai, para ajengan, asatidz wa asatidzah, wabil khusus guru kita semua Gus Wahid Rusdi, kita doakan semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, dan kita doakan semoga Allah berikan keberkahan di dalam kehidupan beliau, diberikan rizki yang melimpah, yang barokah manfaah, dan ditambahkan ilmunya sehingga terus menerus bisa membimbing kita semua, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati guru kita semua yang tadi telah menyampaikan banyak nasihat buat kita semua, Gus Sofi, semoga Allah panjangkan usia beliau, Allah mudahkan segala urusan beliau, doa terbaik untuk beliau, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang saya hormati dan saya muliakan Ketua PCNU Kabupaten Karawang, paling ganteng, paling kasep, paling bager, paling kocak. Oh ya, pokoknya kalau bapak ibu semua lagi punya masalah, duduk bawa kopi ke Kang Uyan, insya Allah masalahnya selesai semua. Kalau lagi sama Kang Uyan, pulang nanti datang lagi. Kemudian seluruh pengurus NU, sahabat-sahabat Ansor, Banser yang saya banggakan dan saya muliakan, Bapak Ibu semua yang saya hormati, kemudian perangkat desa barangkali yang hadir pada malam hari ini yang saya hormati dan saya muliakan, insya Allah kumpulnya kita malam hari ini semua mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, amin ya rabbal alamin. Ini masih semangat nggak Bapak Ibu? Udah ngantuk? Udah makan belum? Bagus, kenceng belum? Belum makan? Kalau makan suka nambah, tidak? Loh, kan belum cerita udah ketawa dulu.
kita doakan Gus Sofi dalam perjalanannya semoga selamat sampai tujuan. Dan kita doakan semoga bisa sampai lagi ke saung berkah. Amin ya rabbal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sekali lagi saya nanya, udah makan belum? Kalau makan suka nambah tidak? Nambah banyak nggak? Ya Allah, nambah berapa kali? Geragas sih. Biasanya kalau di sono, tapi di kampung saya itu kalau makan pertama terus nambah, habis itu nambah lagi. Tapi makan pertama dengan nambahnya dan nambah berikutnya itu pasti banyakkan makan pertama. Lah karena saya ini nambah yang kedua, jadi saya nggak banyak-banyak nyampein. Siap ya? Ibu mau sampai jam berapa? Benar nih, sampai jam 2. Jam 2 siap. Ibu-ibu, bapak-bapak siap duduk di sini sampai jam 2. Siap beneran? Baik, ini disaksikan sama kiai-kiai yang ada di sini. Ibu bapak siap duduk sampai jam 2. Saya ngomong 5 menit, habis itu selesai. Bapak jangan bubar loh. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya tidak akan menyampaikan tausiah, tapi saya pengen dongeng-dongeng saja, pengen ngobrol-ngobrol saja. Semoga ngobrol kita memperoleh barokah dari Allah, memperoleh manfaat, menjadikan sabab kita selamat fid dini wa dunya wal akhirah. Kalau saya mau ngaji, nggak pantas. Mosok kayak saya ngajari kiai, nggak pantas. Di sini banyak kiai, banyak ajengan, tapi saya pengen cerita-cerita saja, dongeng-dongeng saja tentang Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malam hari ini kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa kita memperingati hari kelahiran baginda Nabi? Sampai akhirnya segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah Allah muliakan. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Rasulullah Allah bahagiakan. Sehingga malam hari ini saya kepingin mengajak kepada bapak ibu semua untuk bahagia. Saya mau nanya, ibu bapak bahagia nggak malam ini? Ada yang punya hati kecewa malam ini? Ibu, ini tadi sinetron Andin rame loh. Enggak kecewa, nggak nonton Andin. Benar. Kita itu harus berbahagia dengan kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dijelaskan di dalam kitab Hawashi Syarwani. Hawashi itu adalah kitab yang menjelaskan tentang syarah. Jadi ini kalau yang pernah pesantren, saya nggak ngomong sama yang di belakang ini, nggak mampu saya. Tapi kalau pernah di pesantren, kalau inti itu disebut matan. Matan Minhajut Talibin Imam Nawawi itu disyarahi oleh Ibnu Hajar Al-Haytami, disebut Tuhfal Muhtaj. Sarahnya Minhajut Talibin itu namanya kitab Tuhfal Muhtaj. Kemudian Tuhfal Muhtaj itu dijelaskan lebih perinci lagi, lebih detail lagi, disebut Hawashi. Yang mengarang namanya Imam Syarwani, jadi Hawashi Syarwani. Di dalam kitab Hawashi Syarwani, beliau bercerita tentang inna afdhalal layali, sesungguhnya malam yang paling agung. Apa malam yang paling agung? Yaitu malam kelahiran baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru malam Lailatul Qadar. Kemudian ada malam nuzul Quran, ada malam Isra Mi'raj, ada malam Jumat, dan ada malam-malam lainnya. Kenapa malam Senin, malam kelahiran Nabi, menjadi malam yang paling agung? As-Sayyidil Habib Muhammad bin Alwi Al-Maliki mengutip daripada perkataannya Imam Haramain, yaitu As-Sayyid Amin Qutbi. Beliau berkata, ya Lailatul Itsnain madza safahat, wahai malam Senin, apa yang telah menyapamu sehingga engkau begitu agung, engkau begitu mulia, engkau begitu harum, wahai malam Senin? Ternyata tidak ada hari-hari mulia,
tidak ada malam-malam mulia kecuali dimulai dari malam Senin. Ada apa di malam Senin itu? Disitulah akan lahir kekasih kita manusia suci, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa malam kelahiran Nabi Muhammad menjadi malam yang paling agung? Karena kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak bakal mengenal Allah. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, kita tidak bakal tahu iman, tidak bakal tahu Islam, tidak bakal tahu Al-Quran, tidak tahu mana yang hak dan mana yang batil. Segala sumber kebaikan, segala sumber kebahagiaan, segala sumber keselamatan munculnya melalui junjungan kita baginda Nabi Muhammad. Sehingga Allah benar-benar memuliakan siapapun yang berbahagia menyambut hari kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin tadi sudah diceritakan atau sering kita dengar. Salah satu yang diceritakan di dalam kitab Bidayah wan Nihayah, Ibnu Katsir bercerita tentang mimpinya Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, yaitu melihat Abu Lahab setiap hari, setiap saat, setiap waktu sedang disiksa oleh Allah Ta'ala di dalam api neraka. Namun ketika hari Senin, ternyata Abu Lahab diringankan siksanya oleh Allah, bahkan siksanya diganti dengan rahmatnya Allah, sehingga dari jari-jarinya bisa keluar air dan bisa diminum oleh Abu Lahab. Akhirnya Sayyidina Abbas bertanya kepada Abu Lahab, "Ya Abu Lahab, apa yang terjadi kepadamu? Apa yang pernah kamu lakukan ketika kamu di dunia sehingga kok kalau hari Senin engkau diringankan azabnya oleh Allah, bahkan diganti dengan rahmatnya Allah?" Kata Abu Lahab, "Ketika aku di dunia datang kepadaku Suwaibah." Suwaibah adalah budaknya Abu Lahab. Datang kepadaku sambil terbata-bata menyampaikan informasi kepadaku, "Ya Aba Lahab, qad wulida ibnu Abdillah ismuhu Ahmad wasmuhu Muhammad." Telah lahir anaknya Abdullah, namanya Ahmad, namanya Muhammad. Karena aku bahagia, aku senang dengan kabar itu. Telah lahir yang namanya Muhammad, saking bahagianya aku merdekakan budakku yang namanya Suwaibah. Kemudian Abu Lahab ketika Nabi Muhammad besar ternyata memusuhi Nabi Muhammad, mengintimidasi Nabi Muhammad, memerangi Nabi Muhammad, selalu menghalangi jalan dakwahnya Nabi Muhammad. Berarti Abu Lahab pernah berbahagia cuman sesaat, Bu. Cuman sebentar bahagia. Gara-gara bahagia dengan lahirnya Nabi Muhammad, Abu Lahab ternyata diringankan oleh Allah azabnya di dalam api neraka. Apalagi kita semua. Kalau kita setiap saat, setiap waktu, setiap jam, setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, setiap tahun kita selalu berbahagia menyambut kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita semua akan Allah bahagiakan semua kelak nanti di akhirat. Amin ya rabbal. Saya mau nanya, ibu bapak senang nggak malam ini? Senang, bersyukur kepada Allah. Kalau ibu bapak kepingin dapat ilmu, kata Sayyidina Ali, "Inna Allah la yu'ti 'abdahu ilman illa wa huwa syakir." Allah tidak bakal memberikan ilmu kepada hambanya kecuali hambanya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita senang dulu biar Allah bahagiakan nanti di akhirat. Yang kedua, bersyukur kepada Allah. Ibu bersyukur kepada Allah. Syukurnya gimana, Bu? Syukur, syukur, syukur. Apa gimana? Bersyukur kepada Allah karena Allah telah memberikan nikmat yang terbesar pada kita, yaitu nikmat iman dan Islam. Berharap kepada Allah supaya nikmat iman dan Islam ini akan terus ada, menempel di diri kita zahiran wa batinan,
sampai Israel menjemput nyawa kita, kita meninggal dalam keadaan membawa iman, dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal. Kemudian syukur berikutnya apa? Allah menjadikan kita semua sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya Nabi Muhammad dikatakan kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas, kalian semua adalah sebaik-baiknya umat yang telah dilahirkan, yang telah diturunkan, yang telah dimunculkan di muka bumi ini. Ibu nih, bapak, semua nih manusia yang Allah muliakan. Mulianya karena apa? Bukan karena kita. Kalau kita mah dosanya banyak, salahnya banyak, ganteng ge enggak, cakep ge enggak, cantik ge enggak, pinter enggak. Kita dimuliakan oleh Allah karena kita menjadi umatnya baginda Nabi Muhammad, sehingga apapun yang berhubungan dengan Nabi Muhammad Allah muliakan. Kalau ibu bapak kepingin mulia, maka selalu bersandar kepada Nabi Muhammad, selalu memakai contohnya Nabi Muhammad. Ibu begitu tidak? Halo Gus, kayaknya udah pada tidur Gus. Belum. Hadirin yang dirahmati Allah, salah satu yang Allah muliakan kepada umatnya Nabi Muhammad, kalau dulu Nabi Adam pernah melanggar salah satu apa yang dilarang oleh Allah, yaitu mendekati pohon apa namanya? Goldi. Ayo, pohon apa? Goldi. Jangan engkau dekati pohon ini. Kemudian akhirnya Nabi Adam mendekati pohon itu dan mengambil buah yang disebut buah khuldi. Akhirnya gara-gara satu, Nabi Adam tidak menjalankan perintahnya Allah, akhirnya yang tadinya Nabi Adam ada di dalam surga, Nabi Adam diturunkan ke muka bumi. Cuman berapa? Satu kesalahan. Kita berapa kali melakukan salah, Bu? Hah? Banyak nggak? Nabi Adam melakukan satu kesalahan di surga, dikeluarkan ke bumi. Tapi kalau umatnya Nabi Muhammad melakukan kesalahan berkali-kali, dosanya tiap saat, tiap waktu, tiap hari, namun ketika dia bertaubat kepada Allah, yang tadinya di dunia akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Ta'ala. Amin ya rabbal. Sallu ala Nabi Muhammad. Beda nggak kira-kira? Makanya Nabi Adam itu iri kepengen menjadi umatnya Nabi Muhammad. Lah kalau kita tobat itu nggak harus berkali-kali. Kalau kita tobat benar-benar kepada Allah atas segala kesalahan yang kita perbuat, benar-benar tobat kepada Allah, tidak diulangi lagi, langsung diampunkan dosanya oleh Allah Ta'ala. Nabi Adam berapa lama mohon ampun kepada Allah? Ratusan tahun, Bu. Mohon ampun kepada Allah ratusan tahun, dan ternyata Allah terima taubatnya Nabi Adam ketika di mana? Ketika di Mekah baru diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baru diampuni taubatnya, diterima taubatnya Nabi Adam oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ada di Mekah. Umatnya Nabi Muhammad taubat gak harus di Mekah, di masjid, di musola, di rumah, asal dia punya tekad kuat, tidak mengulangi perbuatannya, memohon ampun kepada Allah, Allah ampunkan dosa-dosanya. Alhamdulillah. Nabi Adam itu sampai ngerengek kepada Allah, sampai akhirnya beliau berdoa kepada Allah. Tahu nggak doanya Nabi Adam? Rabbana ya Rabbana zalamna anfusana wa illam Tanfir lana
memang santrinya Gus Wahid itu luar biasa, hafal semua. Alhamdulillah. Setelah itu baru diampunkan tobatnya, diterima tobatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian umatnya Nabi Muhammad kalau melakukan salah tidak harus dipisahkan dengan orang yang dia cintai. Namun Nabi Adam diturunkan ke bumi dipisahkan oleh dengan orang yang Nabi Adam cintai. Siapa namanya? Siti Hawa. Bebeknya hilang di mana? Nah, begitu. Dipanggil sama Nabi Adam, Hawa. Habis suaranya habis. Maksudnya saya yang suaranya habis. Enggak ada lagi. Panggil dari jauh lagi, Hawa, wah, 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 wah. Kan dulu sepi, jadi suaranya apa? Menggema. Panggil lagi, Hawa, wah. Nggak ada yang nyaut. Ketika dipisahkan, untung nggak ada lagu kayak zaman sekarang. Kalau ada lagunya saja, ketika dipisahkan, kira-kira munculnya apa? Malam ini malam terakhir bagi kita. Nah, oh iya kan? Untung nggak ada lagu. Akhirnya Nabi Adam mencari Siti Hawa bertahun-tahun, bahkan ratusan tahun, Bu. Ya Allah, coba kalau ABG zaman sekarang, baru kayak nggak ditelepon sama pacar 3 hari, galau 7 turunan. Itu ambek-ambekan di rumah, pulang ke rumah mau disuruh sama ibunya, nggak mau ah, ngambek ke kamar, nutup pintu, maksudnya pintunya. Kaget nggak? Biar gak ngantuk maksudnya. Ambek-ambekan dia tiap hari tiap waktu, gara-gara dia baru 2 hari nggak ditelepon sama bebek, udah ngambek las. Nabi Adam sekian ratus tahun berpisah dengan orang yang dia cintai, tetap sabar, tetap setia. Kalau di sini nggak tahu laki-lakinya setia apa enggak. Yang benar, setia nggak? Kalau model-modelnya mah nggak tahu nih, kecuali yang megang mic, insya Allah. Alhamdulillah. Dicari Siti Hawa lama, akhirnya setelah sekian lama ratusan tahun dipanggil ketika di Jabal Rahmah, Hawa. Ada yang nyambut ternyata. Adam. Wah, dam gimana sih? Ternyata Siti Hawa ada di atas gunung, apa, Jabal Rahmah. Makanya ini gambaran kalau perempuan itu kedudukannya ada di atas. Perempuan itu jangan murahan, jangan ngobrol aurat. Perempuan zaman sekarang, ya Allah, kalau lihat, jangankan lelaki yang kaya, lelaki yang ganteng, ada laki-laki, Pak, nih saya kasih tahu, laki-laki timbang makan bakso doang di pinggir jalan, tuh cewek ngeliatin, sampai miring-miring dia. Baru ada laki-laki naik motor, prek. Badai kemana? Ya Allah, nomor HP sabaraha? Ini zaman sekarang, perempuan harus ada di atas, harus jaga kehormatannya, jangan langsung turun, biar laki-laki yang menjemput ke atas. Ini baru perempuan yang luar. Akhirnya naik Nabi Adam ke atas Jabal Rahmah. Untung juga nggak ada lagu. Tuh, kalau ada lagu gimana? Naik ke puncak gunung tinggi sekali. Terus kiri kanan, kulihat saja banyak. Besok adik-adik bawa makan masing-masing ya. Kalau kayak di TK akhirnya. Balonku. Nabi Adam naik ke atas Jabal Rahmah, akhirnya bertemu dengan Siti Hawa, orang yang sangat dia cintai. Masih untung gak ada Roma Irama.
Coba kalau sudah ada Roma Irama, pertemuan yang ku nantikan. apa coba? Kini jadi kenyataan, pertemuan yang ku harapkan ternyata bukan Monata. Langsung begitu. Untung tidak ada lagu. Akhirnya berjumpa. Ini gambaran Nabi Adam setia kepada Siti Hawa. Siti Hawa sabar menanti Nabi Adam. Beda dengan orang zaman sekarang, nggak sabar. Makanya ibunya harus sayang ke suami. Jangan suka bentak-bentak suami. Jangan suka cerewet ke suami. Entar suaminya nggak betah, minggat lagi. Ibu-ibu kadang kalau nyambut suami dengan panggilan mesra nggak bu? Jujur kan dijawab. Ibu kalau manggil suami manggilnya apa bu? Bapak siap, bapak siap. Manggilnya apa bu? Bapak sayang. Wow. Bapak kalau manggil istri manggilnya apa pak? Baby, bebek. Ibu mau dipanggil bebek mau? Bebek, bebek. Tapi nggak apa-apa. Kalau masih muda panggil bebek nggak apa-apa. Tapi ingat, kalau suami sudah 70 tahun usianya, amit-amit jangan mau dipanggil bebek. Suara suaminya udah gemeteran, megang tongkat, mbeb, mbeb. Mau begitu? Amit-amit, amit-amit jangan sampai begitu ya. Ibu-ibu kalau suaminya datang habis dari pasar, habis dari sawah, disambut dengan penuh kemesraan. Atau belum pulang, papa di mana pak? Aku masih di pasar bu. Papa pulang dong. Hari ini aku cantik, cantik bagai bidadari. Gitu. Jadi bapaknya pulang semangat. Ibu kalau nyambut suami, bapaknya datang, assalamualaikum, salam. Giliran salaman, tak ibu tuh habis makan jengkol, makan pete, sambal terasi. Giliran cium tangan, assalamualaikum bu, waalaikumsalam. Ya Allah bau naga tuh suami. Jengkol, pete, sikat gigi dulu dibersihin. Jadi suami seneng pulang. Giliran suami baru duduk, pak menang duit sabaraha pak? Bapaknya cuman, ya Allah cuman 20.000. Ih laki-laki model apaan begitu? Nyari duit cuma dapat 20.000. Amit-amit, amit-amit. Ada yang begitu? Ada. Astagfirullahaladzim. Atau jangan begitu bu. Akhirnya gara-gara begitu suaminya minta tolong kepada istri. Mama, mah, bu, ibu, bikinin kopi atuh. Ih 20.000 minta bikin kopi. Ih amit-amit laki-laki model apa? Hanya ngelotekin kopi tuh. Kelendang, leduk-ledang. Suami model apa begini? Ya Allah nggak tahu kan aku capek tadi habis nyuci piring, ngepel baju, ngepel lantai, nyuci baju, jemur baju, nyetrika, ngurusin anak, nyebokin anak. Ih laki-laki pulang bawa duit 20.000, amit-amit. Ya Allah. Akhirnya nyodorin kopi bari dongkol dia tuh. Tah kopi tah. Bapaknya bil gemeteran megang kopinya. Ya Allah galak amat nih istri. Giliran diminum, suaminya ngomong, bu, ambilin rokok. Ya Allah, laki-laki model apa sih? Masuk ke kamar sambil ambek-ambekan nih istri. Ditutup pintunya ambil ngambek, tiung. Kenceng banget ngaca. Ada yang begitu? Ada, ya. Ini saya pada lagi cerita orang sono loh, bukan cerita orang sini. Ada ya, ada ya. Ada ya, kayaknya yang teriak kenceng kayaknya Korban. Jangan-jangan pengalaman pribadi yang aku kenceng nih. Ya Allah, hadirin yang dirahmati Allah. Ibu yang mesra ke suami, suami juga yang tanggung jawab kepada istri.
Jangan kegayaan pergi ke pasar, gayanya padahal di pasar nggak kerja, nongkrong bari ngopi doang sama temen-temennya. Jangan begitu. Suami tanggung jawab ke istri, istri sayang ke suami. Akhirnya disinilah keharmonisan akan kita dapatkan. Alhamdulillah. Ini perbedaan umatnya Nabi Muhammad dengan umat-umat sebelumnya. Allah selalu bahagiakan, Allah selalu gembirakan, Allah selalu berikan kesempatan setiap umatnya Nabi Muhammad melakukan kesalahan. Senang tidak? Sallu ala Nabi Muhammad. Hadirin yang dirahmati Allah, kita semua sebagai umatnya Nabi Muhammad cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Nggak kompak jawabnya. Cinta nggak dengan Nabi Muhammad? Cinta tidak dengan Nabi Muhammad? Kalau cinta bukan sembarang cinta, cinta harus ada buktinya. Kita kadang berkorban buat orang yang kita cintai, kita berkorban buat orang yang kita sayangi, padahal yang kita sayangi manusia biasa, hitam, keling, keriting, bau. Itu masih bisa kita cintai. Tapi Nabi Muhammad manusia yang sempurna, tidak punya sedikit pun kekurangan, tidak punya sedikit pun cacat, maka kita harusnya lebih cinta kepada baginda Nabi Muhammad. Apa buktinya kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad? Kalau memang kita cinta kepada Nabi Muhammad, maka kita akan melakukan perbuatan-perbuatan yang disukai oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya apa, Bu? Salah satunya adalah kita mengikuti akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad senang kalau umatnya sholat, ayo sholat kita lakukan. Nabi Muhammad senang kalau umatnya baca Al-Quran, maka kita rajin baca Al-Quran. Nabi Muhammad senang kalau umatnya banyak berzikir, maka kita banyak zikir. Nabi Muhammad senang kalau umatnya pada ngaji, maka ayo kita ngaji. Bahagiakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, Bu, di sini ada saung berkah. Ngajinya gampang, deket. Ibu rumahnya di mana, Bu? Deket apa jauh dari sini? Deket. Yang ono jauh. Jauh, ada yang jauh? Jauh. Benar jauh. Jauh ke sono nunjuknya. Jauh. Di mana sih? Eta di mana? Area eta di mana? Kita ngaji nuntut ilmu kepada ulama. Kenapa saya ngomong begitu? Karena ada hadiah buat orang yang ngaji sama ulama. Nih hadiah buat umatnya Nabi Muhammad. Man jalasa aliman faka'annama jalasani. Siapa yang duduk dengan ulama, kata Rasulullah, maka dia seperti orang yang duduk denganku. Senang gak kira-kira duduk sama Nabi Muhammad? Man sofaha aliman faka'annama sofahani. Siapa yang mencium tangannya, berjabat tangan dengan ulama, maka dia sama seperti berjabat tangan mencium tanganku, kata Nabi Muhammad. Wa man jalasa aliman faka'annama jalasani fid dunya. Siapa orang yang duduk dengan ulama ketika di dunia, maka dia seperti orang yang duduk denganku di dunia. Dan siapa orang yang duduk denganku di dunia, aku akan dudukkan dia bersamaku kelak di hari kiamat. Sallu ala Nabi Muhammad. Kira-kira kalau duduk sama Nabi Muhammad di akhirat, bahagia tidak? Bahagia tidak? Ini Allah berikan keutamaan kepada umatnya Nabi Muhammad. Dan ada yang lebih utama lagi. Lebih utama lagi, tapi jangan buat nyepelein. Ini saya kasih rumus utama, tapi bukan buat untuk sepelein. Tetap kewajiban harus kita jalankan, taat harus kita jalankan, tapi ada kabar gembira buat umatnya Nabi Muhammad. Diriwayatkan di dalam kitab Majma'ul Bahrain, waktu itu malaikat Jibril lagi ngeliat orang ditimbang amal perbuatannya. Ketika ditimbang, dilihat ternyata dia enggak pernah sholat,
nggak pernah puasa, nggak pernah zakat, nggak pernah ngaji, dosanya banyak, pahalanya nggak ada. Amal buruknya dia jauh lebih banyak daripada amal baiknya. Kira-kira surga atau neraka? Kenceng banget sama neraka. Surga atau neraka? Oh. Mau masuk neraka? Akhirnya orang ini mau dimasukkan ke dalam neraka, tapi malaikat Jibril dipanggil sama Allah, ya Jibril, adrik abdi ya Jibril, bantulah hambaku ya Jibril, karena dia umatnya Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Akhirnya dipanggil malaikat, hamba ini dipanggil sama malaikat Jibril. Allah berkata kepada malaikat Jibril, ya Jibril, wahai Jibril, tanyalah kepada orang itu, hal jalasa ala majlisi alimin fid dunya, apakah dia pernah duduk di majlisnya ulama, pernahkah dia ngaji kepada ulama, pernahkah dia istiqamah belajar kepada ulama? Idza jalasa ala majlisi alimin fid dunya adkhilhul jannata bi syafa'atihim. Jika dia pernah ngaji sama ulama, belajar kepada ulama, istiqamah nuntut ilmu kepada ulama, masukkanlah dia ke dalam surga atas syafaatnya ulama. Akhirnya dipanggil, ya fulan, kadia, hal jalasta ala majlisi alimin fid dunya, apakah kamu pernah duduk di majelisnya ulama, nuntut ilmu kepada ulama, belajar kepada ulama? Pernah kamu ketika di dunia? Dipikir, kayaknya nggak pernah, Bril. Kalau konser mah berangkat, dangdut berangkat, kalau kafe rajin, tapi kalau belajar sama ulama nggak pernah, Bril. Akhirnya balik malaikat Jibril, udah ini mah alamat masuk neraka. Balik laporan kepada Allah, ya Rabb, anta a'lamu bihali abdik, engkau lebih tahu keadaan hambamu ya Rabb. Udah masukkan saja dia ke dalam neraka. Kata Allah Ta'ala, tahan dulu, dia adalah umatnya Nabi kita Muhammad. Tanya, hal ahabba aliman fid dunya, apakah dia pernah cinta kepada ulama ketika di dunia? Makanya beruntung orang-orang NU, cinta kepada ulama, menjaga akidah ahlus sunnah wal. Akhirnya apa? Ketika orang ini ditanya, apakah kamu pernah cinta kepada ulama? Jawabnya enggak, katanya. Jawabnya apa? Tidak. Apakah kamu kenal kepada ulama? Tidak. Kalau artis mah apal semua. Artis, pemain sinetron, pemain bola, jangankan cuman apal, sampai manakibnya aja tahu. Pemain bola apal semua. Ronaldo aslinya mana? Mana? Ronaldo aslinya mana? Cilowo. Artis apal semua. Suaminya Andin namanya siapa, Bu? Tah, yang sini berarti yang rajin nonton nih. Artis apal, Ronaldo apal, pemain bola apal, sampai manakibnya apal. Ronaldo tinggalnya di desa mana, RT berapa, RW berapa, RT-nya namanya siapa, apal dia. Nomor sepatunya apal, nomor sepatunya Ronaldo apal dia. Yang kanan berapa, yang kiri berapa, apal dia. Oh, sama ya. Tapi giliran ulama tidak kenal sama sekali, boro-boro cinta, kenal juga tidak. Laporan lagi, ya Rabb, anta a'lamu bihali abdik, engkau lebih tahu keadaan hambamu ya Rabb. Mau dimasukkan ke neraka. Kata Allah Ta'ala, tahan dulu, jangan dulu. Tanya lagi, barangkali namanya dia sama dengan namanya ulama. Dipanggil, ya fulan, kadia, masbuk, siapa namamu? Doeng. Siapa namanya? Doeng. Tuh, bingung lagi nih malaikat Jibril. Udah ini mah alamat neraka, karena dipikir-pikir di kitab kuning di mana di dunia belum ada. Wa qala Syekh Doeng radhiyallahu anhu, nggak ada kayaknya.
Akhirnya alamat dia mau dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kata Allah Ta'ala, tahan dulu ya Jibril, adkhilhul jannata, masukkanlah dia ke dalam surga. Bingung nggak kira-kira? Ya, tapi namanya malaikat, siap perintah 86, jalankan, masukkan dia ke dalam surga. Ditanya malaikat Jibril, ya Jibril, kamu tahu kenapa dia aku masukkan ke dalam surga? Tidak tahu ya Allah. Ketahuilah Jibril, dia ketika di dunia pernah cinta kepada seseorang, dan orang yang dia cintai cinta terhadap ulama. Gara-gara itu Allah masukkan dia ke dalam surga. Berkahnya Sayyiduna Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Ini biasa pengajian itu kalau di mana-mana nih, ibu bapak kalau diundang tahlil nih ya, itu milih tahlilnya apa milih berkatnya? Nah ini makanya kalau lagi pengajian talam keluar, sudah ngaji mah nomor sekian, yang penting makan. Jadi kita makan sekarang ya, siap? Kita makan? Ya udah, sebentar lagi kita makan. Pembagian talam sudah semua? Belum? Ya udah, kita sekarang saya pengen ngecek dulu ibu-ibu senang sholawat nggak? Senang hafal sholawat? Hafal ya? Siap. Sekarang bapak-bapaknya diem semua, jangan pada sholawatan. Saya pengen ngetes ibu-ibu. Kalau yang sebelah sini, yang sebelah kanan, yang bapak-bapak ikut sholawatan, besok pakai daster duduknya pindah sebelah sini. Saya pengen ngetes ibu-ibu ini saum berkah pada hafal sholawat tidak. Saya mulai nanti tirukannya. Hama qalbi. Lanjutkan. Halo. Hah? Oh ya, jangan yang susah-susah, yang terkenal. Sabian, kenal Sabian? Boleh. Bareng-bareng ya. Yo. Ini tanggung jawab Gus Wahid sama Kiai Uyan ini. Ibu-ibu di sini belum pada apal sholawatan. Sekarang ibu-ibu diam, tapi siap-siap bapaknya nanti disorakin kalau nggak apal. Siap? Sorakin yang kencang kalau bapaknya nggak apal. Bapaknya siap? Salatullah salamullah ala Taha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tepuk tangan buat bapak-bapak. Luar biasa. Ini berarti bapak-bapaknya rajin ngaji. Oh, saya tes sekali lagi ya Bu ya. Siap sorakin ya. Bapak-bapak siap. Jangan sampai pulang malu. Siap nih. Siap sorakin Bu. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Tepuk tangan. Luar biasa. Bapak-bapaknya ahli sholawat. Ibu beruntung ya Allah punya suami-suami ganteng-ganteng, wangi-wangi, ahli sholawat. Ya Allah beruntung Bu. Benar ibu bersyukur kepada Allah. Rugi kalau ibu nggak bersyukur. Ntar dapat orang yang nggak bisa sholawatan, sukanya ngerok gimana Bu? Amit-amit. Ya Bu ya. Alhamdulillah. Hadirin yang dirahmati Allah. Ini kayaknya udah mulai pada ngantuk, udah mulai pada lemas. Tadi pengajian mulai jam berapa tadi? Jam 8. Jam 8. Ya Allah. Maghrib. Subhanallah, luar biasa. Insya Allah Allah gantikan dengan rahmat yang luar biasa untuk kita semuanya. Kita bareng-bareng biar gak ngantuk, tangannya digerak-gerakin begini coba. Biar sehat, ayo. Semuanya begini. Angkat tangannya ke atas. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.